Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita masih kembali diberikan kesempatan Tuhan untuk bersama-sama bangun di pagi hari ini dan hendak melakukan berbagai aktivitas kehidupan kita. Namun sebelum itu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di pagi hari ini kami terbangun untuk melanjutkan kehidupan kami di hari ini, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah hikmat-Mu bagi kami supaya firman ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu berjalan dalam terang bersama-sama dengan firman Tuhan. Kiranya kami mampu untuk memahami firman-Mu ini Tuhan, maka berkati kami, berilah hikmat-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-10 sampai 19. Firman Tuhan: Ketakutan yang datang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tema dalam perenungan kita di pagi hari ini yaitu hati yang teguh. Hati yang teguh. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan ini, setelah kita menjalani berbagai hal yang telah terjadi, tentunya kita tidak hanya berada dalam keadaan yang senang-senang saja, tetapi selalu ada yang namanya rasa sedih dan juga kecewa. Dan tentunya jikalau kita memaknai kehidupan ini bahwa di dalam hidup ini selalu ada pertolongan Tuhan, maka rasa kecewa itu pastilah akan sirna karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Nah, itulah yang terjadi karena kuasa Allah itu sangat memberkati kehidupan umat, kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, dan senantiasa akan memberikan kita semangat, bahkan kemampuan dan juga sukacita, yang artinya berkat Allah itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan inilah yang harusnya menjadi motivasi iman kita dalam kehidupan ini, yang menjadikan iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ketika hati kita teguh, maka tentulah iman kita pun akan senantiasa mengimani bahwa seberat apapun masalah yang kita pikul, itulah tugas dan tanggung jawab kita dalam menjadi pribadi-pribadi yang mau memikul salib,
karena salib itu kuk yang dipasang tidaklah ringan, tetapi memang berat, dan itulah yang harus kita jalani untuk senantiasa melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Dan inilah juga yang dialami, yang juga menjadi motivasi kuat dari Yosafat ketika ia melanjutkan misi Asa ayahnya untuk melakukan pembaharuan peribadahan umat Yehuda di hadapan Allah. Allah memberkati kehidupan Yehuda sesudah Yosafat dengan sungguh menjalankan misinya. Lalu Yehuda menjadi kekuatan baru di antara bangsa di sekitar mereka. Bangsa-bangsa oleh Allah dibuat menjadi takut akan kekuatan Yehuda. Mereka menyatakan tunduk kepada kepemimpinan Yosafat. Oleh karena kuasa Allah, maka semua itu terjadi. Dan juga oleh karena ketaatan dan juga keteguhan hati dari Yosafat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang menjadi motivasi positif bagi kita untuk memulai aktivitas di hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini yang menjadikan kita memiliki motivasi yang lebih kuat lagi. Dan pastinya ada banyak rencana yang akan kita lakukan dan yang ingin kita wujudkan di hari ini. Ada banyak karya di rumah tangga yang ingin kita wujudkan. Ada banyak karya di tempat usaha yang kita ingin ciptakan. Ada banyak harapan di setiap usaha, di setiap titian kehidupan yang kita harapkan bagi kehidupan kita dalam setiap rencana dan aktivitas yang kita lakukan. Dan sebagai umat Tuhan, kita tentu rindu untuk mewujudkan kehendak Allah di tengah-tengah harapan besar kita tersebut. Namun mungkin ada keraguan apakah kita akan berhasil melaksanakan kerja seandainya dilakukan seturut dengan kehendaknya. Ini terjadi mungkin karena kita berpikir akan ada kerugian, kegagalan dalam semua itu. Tetapi marilah kita belajar untuk percaya bahwa kasih dan kuasa Allah itu lebih besar dari apa yang kita takutkan. Ketakutan akan membuat kita semakin takut. Tetapi jikalau kita memotivasi diri kita bahwa hati kita akan senantiasa teguh karena ada Tuhan, maka ketakutan itu akan sirna. Ketakutan itu akan dikalahkan oleh semangat yang diberikan oleh Tuhan. Dan ketika hidup berserah pada kuasa Tuhan, pasti ada ketenangan hati dalam berkarya di hari ini. Ketenangan hati mendorong munculnya keyakinan dalam diri untuk berkarya dengan maksimal. Dan keyakinan diri itulah yang mendorong kita untuk percaya dan tetap optimis untuk menjalankan karya di hari ini sesuai dengan kehendaknya. Maka selamat berkarya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetaplah andalkan Tuhan, teguhkanlah hatimu, agar dalam kehidupan ini kita boleh senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan berkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, dalam setiap karya, pekerjaan, rencana, dan usaha yang kami lakukan. Kami tahu bahwa di setiap hal yang kami lakukan itu selalu ada Tuhan yang menyertai kami, dan kami senantiasa mengimani itu, menjadikannya sebagai sesuatu hal yang dapat memotivasi kami bahwa kami memiliki Allah yang begitu setia kepada kami. Kami memiliki Bapa yang begitu menyayangi kami sebagai anak-anaknya. Dan itulah yang membuat hati kami semakin teguh untuk melakukan berbagai hal yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di pagi hari ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan itu senantiasa menuntun kami, menjaga kami. Ketika kami tertidur semalam dan boleh kembali bangun di pagi ini, kami percaya Tuhan, tak ada yang mustahil jikalau Engkau yang mengizinkannya. Dan saat ini kami memohon tuntunan-Mu supaya kami boleh melakukan aktivitas di hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh kesetiaan,
dan juga tentunya untuk melakukan berbagai hal yang menjadi rencana-rencana kehidupan kami, dan kami memohon juga kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga apapun yang kami rencanakan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami juga Tuhan agar kami tak lupa untuk senantiasa memiliki hati yang teguh untuk beriman kepadamu melalui tindakan perkataan kami yang senantiasa mengeluarkan kebaikan, yang senantiasa mau berbagi kasih. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, senantiasa lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.